Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Nine Puzzles? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 3 dan 4 ya. Keesokan harinya, Enna mengajukan diri untuk bergabung dengan tim Hansem untuk menyelesaikan penyelidikan kasus Myong. Karena itu adalah perintah dari Hyun. Hansem pun mau nggak mau menerima keadaan ini, meskipun sebenarnya dia kesal. Hansem lalu mengajak Enna untuk berbicara berdua. Hansem menanyakan kenapa Enna kok bergabung dengan timnya. Tapi Enna malah menceritakan kalau dirinya mengingat tentang kejadian 10 tahun yang lalu, di mana dia dan si pelaku berada di ruang yang sama. Mendengar itu, Hansem makin mangkelah sama si Enna. Selama terapi, Enna bertanya-tanya mengapa ia akhirnya bisa ingat kejadian 10 tahun lalu. Dokter Lee berpendapat bahwa mungkin karena Enna merasa bersalah, karena dulu Enna nggak nengok ke belakang untuk melihat pelakunya. Di tempat lain, para polisi mengadakan rapat. Choi-san mengatakan saat kemarin dia mengumpulkan kamera dashboard mobil, seorang pria berusia 50 tahun memberitahu Choi-san kalau tempat mobil Myong terparkir dulunya adalah tempat parkir pria tersebut. Tapi setiap kali pria itu memarkir mobilnya di sana, mobil pria itu dikerjain sampai rusak. Jadi pria itu udah nggak mau lagi parkir di tempat itu, apalagi di situ titik buta tanpa CCTV. Dari cerita itu, Hansem menebak kalau pelakunya sudah merencanakan hal ini bahkan dari jauh-jauh hari. Kemudian Hansem kembali memeriksa CCTV di tempat parkir apartemen The One City, dan Hansem melihat pelakunya melilitkan tali di leher Myong saat Myong ada di dalam mobil. Setelah melihat rekaman itu, Hansem menyelidiki jejak Myong dan menyadari bahwa pelakunya memasuki mobil Myong di tempat parkir bar milik Myong karena di sana nggak ada CCTV. Tapi pertanyaannya, kenapa pelakunya menunggu sampai Myong tiba di apartemen untuk menghabisinya? Hansem pun kembali mendatangi TKP dan Enna juga muncul di sana. Enna bahkan memberikan analisis yang serupa dengan pemikiran Hansem. Pasti ada sesuatu informasi yang Myong ucapkan sampai si pelaku baru menghabisinya saat Myong tiba di apartemennya. Namun tiba-tiba, Enna mengundang dirinya sendiri untuk makan di rumah Ibu Hansem. Ibu Hansem menyambut keduanya dengan sangat senang, dan mereka pun makan malam bersama. Saat sedang makan, Enna menanyakan banyak hal tentang Hansem, dan ibunya tidak ragu untuk menjawab semua pertanyaan itu. Saat mereka pergi dari rumah Ibu Hansem, Enna mencoba berbaikan dengan Hansem. Enna berusaha menyampaikan kembali analisisnya, kenapa si pelaku mengirimkannya puzzle itu. Enna berpikir mungkin karena si pelaku mengenal dirinya. Jadi Enna butuh seseorang yang bisa dipercaya, dan itu adalah Hansem. Enna berharap kalau Hansem juga bisa mempercayai Enna. Keesokan harinya, Jungho mengatakan kalau forensik menemukan sidik jari, meskipun hanya sebagian. Sidik jari itu ditemukan di sandaran kepala pengemudi. Kemudian Enna memberikan analisis profilernya kepada para rekan detektifnya, dan mereka tidak percaya pada analisis Enna yang menyebutkan kalau kasus Myong itu ada hubungannya dengan kasus Dongun, dan kedua kasus itu adalah pembunuhan berantai. Tapi Enna menegaskan kalau kepingan puzzle itulah yang membuatnya merasa yakin kedua kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai. Enna juga membagikan argumennya, di mana pelaku menghabisi korban di tempat yang pribadi dan terisolasi. Pelaku juga memilih korbannya terlebih dahulu, lalu lama membututi dan mengamati mereka. Lalu ketika waktunya tepat, pelaku menghabisi para korban seketika itu juga, dengan rasa sakit yang minimal. Pelaku tidak menghabisi untuk kesenangan, dan mungkin menyimpan dendam terhadap para korban. Namun yang aneh adalah, pelaku menghabisi korban dengan mengendalikan emosinya. Seolah-olah hanya melakukan pembunuhan aja, bukan membabi buta gitu loh. Biasanya kan kalau dendam pasti membabi buta. Setelah mendengarkan penjelasan Enna, Hansem menyadari kalau sepertinya mereka harus menyelidiki latar belakang Myong deh. Di tempat lain, Sersanam menuju klinik Dr. Lee untuk sesi terapi. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Myong. Sersanam merasa bersalah. Sebenarnya pada malam kejadian, Sersanam sempat melihat mobil Myong menerobos lampu merah. Jika saja Sersanam menghentikan mobil Myong, mungkin Myong nggak akan kehilangan nyawanya. Jadi Sersanam makin merasa bersalah. Tapi ketika Sersanam melihat Dr. Lee sedang berbicara dengan rekan dokter lainnya, wajah Sersanam tampak berbeda. Kembali ke kantor polisi, polisi menemukan kalau Myong dan keluarganya telah putus hubungan. Ibunya udah nggak ada dan adiknya ada di luar negeri. Jadi Hansem berencana untuk menemui ayah Myong. Saat hendak pergi, Enna masuk ke mobil Hansem dan menawarkan diri untuk menemaninya. Akhirnya mereka sampai di rumah ayah Myong. Tapi sepertinya rumah itu udah lama nggak dihuni. Jadi mereka menanyakan tetangga sekitar dan mendapatkan info kalau ayah Myong ada di panti jompo. Di panti jompo, Enna berpura-pura menjadi Myong dengan mengganti pakaiannya menjadi pakaian anak SMA. Sehingga ayah Myong yang demensia jadi mau berbicara. Sementara itu, Hansem bertanya tentang wali dari ayah Myong. Petugas memberikan kontak info sepupu yang tinggal di lingkungan yang sama, yang namanya adalah Ducol. Kembali ke Enna, selagi makan bersama dengan ayah Myong, Enna bertanya apakah ayah Myong kenal dengan Donghun. Tapi ayah Myong tampaknya tidak tahu. Namun ayah Myong mengingat pacar Myong yang tidak berguna. Enna bertanya apa yang ayah Myong ingat dari pria itu.
Ayah Myung berkata kalau dia benci setiap kali melihat wajah pria tersebut. Sedangkan Han Sam, dia pergi ke rumah Ducho. Dan Ducho bercerita kalau Myung kabur dari rumah dari kelas 3 SMP. Itu setelah ibunya tiada. Namun setelah 7 tahun, Myung kembali menemui ayahnya dan membelikannya jaket mahal. Dan Myung juga ingin mengenalkan seorang pria yang ingin dia nikahi kepada ayahnya. Malam itu, Ena serta Han Sam mendatangi rumah ayah Myung dan akhirnya menemukan dompet lama Myung. Dompet itu berisi foto pacar Myung. Dalam perjalanan pulang, Ena membahas bagaimana reaksi ayah Myung jika mengetahui kalau putrinya udah nggak ada. Han Sam mengatakan, tapi kan ayah Myung demensia dan itu lebih baik. Malam itu, Ena mengajak Dr. Lee keluar untuk minum. Mereka berbincang tentang bagaimana manusia berubah. Dr. Lee menegaskan, kalau tidak masalah manusia itu berubah. Yang jadi masalah adalah apa yang dilakukan manusia itu saat dia berubah. Keesokan harinya, Han Sam mendatangi manajer bar dan menanya tentang foto pacar Myung. Manajer bar mengenalinya. Pria itu bernama Kang Chimok. Kang pertama kali datang saat bar dibuka. Dia senang kepada Myung dan menghabiskan banyak uang. Tapi kemudian bulan lalu, Kang datang lagi. Dan kali ini terlihat berbeda karena dia ingin meminjam uang. Kang juga terlihat agresif. Dia membuat keributan di bar itu dan mengklaim keberhasilan bar Myung karena uangnya. Tapi Myung tidak mau memanggil polisi karena ia tidak ingin memprovokasinya. Pada saat yang sama, Jung-ho menelepon Han Sam dan mengatakan kalau hasil sidik jari itu adalah milik Kang Chimok. Dengan segera, polisi berpencar menuju kantor dan rumah Kang. Tapi mereka tidak bisa menemukan Kang. Karena para detektif nggak menemukan Kang Chimok, maka mereka mencari mobil Kang melalui CCTV jalanan. Para polisi akhirnya menemukan mobil Kang di sebuah tempat peristirahatan. CCTV juga menunjukkan Kang memakai pakaian training dan sarung tangan. Dia meninggalkan mobilnya di tempat peristirahatan pada pukul 3.17 dini hari. Kemudian Kang menuju ke jalan belakang dan tidak pernah kembali. Han Sam lalu pergi ke jalan belakang itu dan dia melihat ada tembok pembatas yang sangat tinggi dan besar. Jalan buntu gitu. Bingung kan? Kenapa Kang ke jalan buntu dan gak pernah kembali lagi ke mobilnya? Para detektif juga menemukan tali di bagasi mobil Kang. Dan Han Sam mengira Kang telah memasukkan kematiannya setelah menghabisi Myung. Choi San lalu menginfokan kalau CCTV menunjukkan mobil Kang ada di sekitaran rumahnya kemarin malam. Lalu dia mengendari mobilnya menuju Waduk Yongpyong pada pukul 11 malam. Kemudian ke tempat peristirahatan pada pukul 2.29 pagi. Dari riwayat kartu kredit Kang, menunjukkan Kang telah menggunakan kartu kreditnya di Hotel Ye. Hotel itu terkenal sebagai surga untuk perselingkuhan. Han Sam segera pergi ke Hotel Ye dan mendapati kalau Kang memang menginap di sana. Tapi Kang sudah keluar semalam. Lalu Han Sam pergi ke kamar bekas Kang menginap semalam dan menemukan cairan merah di wastafel kamar mandi. Langsunglah Han Sam memanggil tim forensik. Hasil forensik menunjukkan bahwa memang ada penghabisan nyawa di kamar mandi tersebut. Namun karena kebijakan privasi hotel, CCTV dihapus setiap hari. Tapi ada tamu yang mengeluhkan musik keras tadi malam dari lantai kamar Kang menginap. Staf juga menginfokan kalau pada pukul 2 pagi, seorang pria berpakaian training pergi dengan membawa koper merah. Han Sam segera pergi ke waduk dan menemukan jejak roda koper. Pencarian pun langsung dilakukan, dan koper merah itu pun segera ditemukan. Di dalam koper merah itu berisi tubuh yang terpotong-potong, tapi tangan dan kepalanya hilang. Hal ini membuat forensik sulit untuk mengidentifikasi tubuh tersebut. Ena akhirnya tiba di waduk itu. Dia memberitahu Han Sam bahwa Kang bukanlah pelaku yang menghabisi Myung. Menurut analisis Ena, Kang bukanlah orang yang bisa mengendalikan emosinya. Itu berbeda dengan si pelaku yang sudah Ena bahas sebelumnya. Dan Ena mengira tubuh di koper merah itu adalah Kang sendiri. Itu saja, Han Sam tidak langsung percaya dengan analisis Ena. Tetapi saat seluruh detektif tiba di kantor polisi, Jung-ho mengatakan kalau hasil tes DNA pada tubuh di koper merah mengkonfirmasi bahwa itu adalah tubuh Kang. Han Sam yang mendengar itu langsung kaget, menyadari kalau perkataan Ena benar. Malam itu, Ena tiba-tiba bertanya kepada ART-nya tentang apakah Dong-hun pernah berubah. ART itu mengaku kalau Dong-hun berubah setelah kedua orang tua Ena tiada karena kecelakaan. Dong-hun menjadi orang yang berbeda. Dia juga keluar dari kepolisian. Keesokan harinya, Suk-won menginfokan dari riwayat telepon Kang. Kang mendapat telepon dari ponsel sekali pakai pada pukul 9.40 malam. Itu saat Kang berada di dekat rumahnya. Han Sam menyimpulkan kalau pelakunya berpura-pura menjadi Kang dengan menggunakan pakaian Kang dan sengaja tertangkap CCTV agar bisa kabur. Dari luka di tubuh Kang, pelaku sepertinya menyimpan dendam terhadap Kang. Di sisi lain, Ena mengunjungi istri Kang yang bernama Yang Hee untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Ena langsung tahu kalau Yang Hee mengenal Myung. Yang Hee berkata bahwa kalau dia nggak masalah kok Kang punya mantan kekasih. Yang Hee juga mengungkapkan kalau Kang suka mengeluh tentang bagaimana Kang telah menyesal memberi Myung apartemen mahal. Yang Hee lalu menyediakan kopi dan musik untuk dinikmati berdua dengan Ena. Ena bahkan menebak dengan benar kalau Yang Hee dan Kang tidur di kamar yang terpisah. Nggak hanya itu, Ena juga menebak kalau Yang Hee pernah kehilangan orang terdekatnya.
Melihat Ena yang kayak peramal begitu, Yang Hee pun langsung membuka dirinya. Yang Hee nampaknya sangat terobsesi memiliki kamar sendiri. Dia juga menceritakan saat usia 13 tahun, rumahnya kebakaran. Nenek dan kakak Yang Hee kehilangan nyawanya. Lalu setelah pindah, Yang Hee tidak mendapatkan kamar pribadi untuknya. Mendengar cerita Yang Hee, raut wajah Ena pun berubah. Keesokan harinya, Ena ingin berbagi teorinya dengan Hansem, lalu meneleponnya. Tetapi seperti biasa, Hansem mengabaikannya. Karena itulah, Ena langsung mendatangi apartemen Hansem dan menebak kode sandi pintunya. Dalam 3 kali coba, Ena pun berhasil masuk ke dalam apartemen Hansem. Hansem yang baru pulang ke rumah kaget ketika melihat Ena, tapi Ena mengabaikannya dan menyinggung kalau kode sandi pintu mereka tuh sama. Itu adalah tanggal pertama kali Hansem mendapatkan kasus pertamanya. Ya benar, itu adalah tanggal di hari Dong-hun kehilangan nyawanya. Kemudian Ena mengatakan kalau dia udah bertemu dengan Yang Hee yang adalah istri Kang. Ena mulai membicarakan analisisnya. Dia merasa aneh karena Yang Hee tidak merasa sedih saat menceritakan tentang kakak dan neneknya yang telah tiada. Tapi Yang Hee malah sedih dan marah ketika dia nggak punya kamar sendiri. Terlebih lagi, Yang Hee juga terlihat nggak sedih atas kehilangan suaminya. Mendengar itu, Hansem menyeletuk berkata, Ena juga sama kayak Yang Hee. Ena nggak emosional kan ketika Dong-hun meninggal? Aduh, kocak juga nih mereka berdua. Jadi Yang Hee pun dipanggil kembali keesokan harinya untuk diinterogasi. Melihat situasi di ruangan itu, Yang Hee bertanya, apakah sekarang dia adalah tersangkanya? Karena biasanya, kalau pasangan suami istri salah satu kehilangan nyawanya, pasti pasangannya yang akan menjadi tersangkanya. Hansem lalu bertanya, apakah Yang Hee pernah selingkuh? Yang Hee menjawab iya. Dia pernah berselingkuh dengan 3 atau 4 pria gitu. Terakhir, Yang Hee berpacaran dengan seorang atlet, tapi putus sebulan yang lalu. Tapi tiba-tiba Yang Hee berkata, kalau jangan-jangan si atlet itulah yang telah menghabisi Kang, karena dendam telah diputusin oleh Yang Hee. Yang Hee lalu meminta Hansem untuk menginterogasi si atlet juga. Maka karena itu, Hansem menemui si atlet yang bernama Roh Jae-wook. Jae-wook mengatakan kalau dia juga berhubungan sama wanita lain, gak cuma sama Yang Hee aja. Namun ada luka di tangan Jae-wook. Hal ini membuat Hansem berpikir kalau Jae-wook bisa jadi bekerja sama dengan Yang Hee untuk menghabisi Kang. Di kantor polisi, para detektif membahas tentang masalah Jae-wook dan Yang Hee ini. Lalu Ena mengusulkan untuk mengadu domba mereka aja sekalian, agar mendapatkan pengakuan. Maka karena itu, Hansem menginterogasi Jae-wook lagi, menanyakan apa hubungan Jae-wook dan Yang Hee. Jae-wook mengatakan kalau mereka berdua dulunya satu SMA, dan sekarang menjadi selingkuhan, tapi mereka udah putus bulan lalu. Hansem lalu mengungkapkan kalau kebakaran yang terjadi di rumah Yang Hee dulu itu bukanlah kecelakaan, tapi seseorang memang membakar rumah itu. Dan saat itu yang disalahkan adalah tetangga Yang Hee. Masalahnya, tetangga Yang Hee itu sampai sekarang menghilang. Hal ini membuat Jae-wook takut. Hansem menambahkan, oh iya, kami juga lagi menginterogasi Yang Hee di ruang sebelah. Katanya Yang Hee, kamu yang telah menghabisi Kang. Hansem lalu memperlihatkan foto koper merah kepada Jae-wook dan mengatakan kalau koper itu sama dengan yang dibeli Yang Hee 3 bulan lalu. Awalnya Jae-wook hanya diam aja dan meminta izin untuk pulang. Tapi Hansem menyarankan agar Jae-wook tetap di kantor polisi, karena itu lebih aman. Hansem juga langsung menebak bahwa Jae-wook ada di TKP saat Yang Hee memotong-motong tubuh Kang. Jae-wook yang udah nggak tahan dari tadi akhirnya muntah dan mengakui semuanya. Jae-wook bahkan menuntun para detektif ke tempat di mana kepala dan tangan Kang dikubur. Langsunglah hal ini menjadi berita hits di kota tersebut. Di berita juga ditegaskan kalau Kang adalah tersangka pelaku penghabisan nyawa Myung. Dan dengan ini, kasus Myung pun ditutup. Setelah ini, Ena kembali mendatangi para detektif itu dan menegaskan kalau kasus Myung belum selesai. Karena Kang dan Yang Hee bukanlah orang yang menghabisi Myung. Setelah mengatakan itu, Ena pun pergi meninggalkan para detektif dengan tanda tanya besar. Saat makan malam bersama Dr. Lee, Ena baru bicara tentang Yang Hee. Ena khawatir dirinya mungkin juga manipulatif seperti Yang Hee, mengingat mereka berdua memiliki sifat dan kejadian tragis di dalam hidup. Namun, tidak begitu menurut Dr. Lee. Dr. Lee yakin kalau Ena adalah orang yang transparan dan tulus. Kemudian, saat Ena pulang ke rumah, dia kembali menemukan paket yang sama. Isinya adalah puzzle ketiga, dengan gambar seorang pria yang tubuhnya terpotong-potong dan dikelilingi oleh anak-anak. Aduh, makin gemes deh. Siapa sih pengirim puzzle ini? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.